Dalam dunia bisnis, dalam dunia politik tidak terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Ketika dia bisnis, tidak sekedar rugi atau untung yang dipertimbangkan. Bagaimana keuntungan kita di akhirat nanti. Harta yang kita dapatkan ini ya ibadallah, ya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat atau tidak. Ketika dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara, ketika berpihak kepada A atau B dalam masalah kepemimpinan, bukan jabatan apa yang saya terima, saya dapat kursi apa, tetapi kalau ketika saya memilih dia, kita membela fulan, bisa gak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang hatinya hidup selalu merasa dimuraqabai, diradar oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan sehingga dia selalu menghitung-hitung dan mempertimbangkan seluruh amal perbuatannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang muraqabah. Bagaimana orang yang hatinya hidup selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 5, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak samar, ya, Allah tidak samar sedikit pun. Tidak ada sesuatu yang sekecil apapun yang samar di mata Allah, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit. Atau juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 220, Alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Ya. Jadi dialah yang selalu melihat kamu hina takum, ketika kamu berdiri untuk salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan kamu di saat kamu bersama orang-orang yang sujud. Jadi yakin betul bahwa dirinya selalu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah selalu bersama kalian dimanapun kamu berada. Saudara sekalian, hafizakumullah, muhasabah, muraqabah ini ya ibadallah, itu saudaraku sekalian dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sampai-sampai ketika kita dalam berumah tangga, kehidupan suami istri itu harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Suami yang bekerja di luar rumah, walaupun istri dan anak tidak melihat, tapi dia harus sadar dia dilihat oleh Allah. Istri meskipun jauh dari suami karena suami lagi bertugas di luar, istri harus ingat bahwa dia meskipun tidak dilihat oleh suaminya, tapi dia dilihat oleh Tuhannya suami, itu Allah Azza wa Jalla. Anak yang pergi kuliah, anak yang berada di luar kota dalam rangka belajar atau kuliah, akan selalu takut kepada Allah. Meskipun kedua orang tuanya tidak melihatnya, tapi Allah melihatnya. Sehingga pemuda-pemudi kita yang kita cintai tidak berani melakukan perbuatan yang tercela, yang merusak kehormatannya, yang merusak kehormatan keluarganya, yang merusak kehormatan bangsanya, ya ibadallah. Karena selalu ya, yakin betul mereka diawasi oleh Allah. Makanya ya ibadallah, di dalam surat An-Nisa ayat pertama, dan ayat itu berbicara tentang kehidupan rumah tangga suami istri, Allah tutup dengan firman-Nya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat berbicara tentang rumah tangga. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dalam dialog yang panjang dengan Jibril, qala fa akhbirni anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah ihsan.
Inilah ihsan dalam kehidupan ya ibadallah. Terakhir hafizakumullah, tentang muhasabah adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Hari esok maksudnya hari kiamat. Ini menggambarkan dekatnya hari kiamat ya ibadallah. Karena setiap sesuatu yang akan terjadi adalah dekat. Kalau orang mengatakan dari dulu kok dekat-dekat, sekarang belum kiamat, maka jawabnya saudara sekalian, hafizakumullah, hattakan dunia ratusan juta umurnya, tetapi dibandingkan dengan akhir yang selama-lamanya, maka umur dunia itu tetap dekat dan sebentar. Saudara sekalian, kita senantiasa bermuraqabah dan muhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan anugerah pada kita semua al-qalbu al-hayy, ya, hati yang hidup, melalui muraqabah, muhasabah, melalui at-tafakkur fi khalqillah. Dengan demikian insyaallah saudara sekalian, apa yang kita dengar semoga benar-benar menjadi kurikulum kehidupan kita, bukan semata-mata rekreasi intelektual. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.